warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Adi Wijaya. Saya dari Prodi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses memori. Pengertian memori sendiri adalah sistem penyimpanan informasi yang akurat yang ada di dalam sepanjang kehidupan manusia. Jadi, memori sangat dibutuhkan bagi seseorang. Seorang yang mengalami gangguan memori akan menyulitkan bagi kehidupannya. Sebagai contoh, orang-orang yang sering mengalami amnesia, mereka sangat terganggu saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam proses terjadinya memori, ada 3 tahapan. Yang pertama ada pengodaan, yang kedua penyimpanan, dan yang ketiga mengingat kembali. Istilah pengodaan dapat dikatakan sebagai proses ketika informasi memasuki simpanan memori. Dan di dalam pengodaan di sini ada beberapa proses yang dilalui. Yang pertama ada atensi, atau yang sering kita sebut sebagai memperhatikan satu informasi secara selektif dan mengabaikan yang lainnya. Yang kedua ada tingkat pemrosesan. Tingkat pemrosesan di sini dimulai dari yang dangkal sampai yang dalam. Semakin dalam kita memproses informasi, semakin baik memori yang kita hasilkan nantinya. Yang ketiga ada elaborasi. Elaborasi dapat diartikan sebagai proses pembentukan hubungan stimulus dengan tingkat pengodaan memori. Elaborasi di sini dapat diibaratkan sebagai jaring laba-laba yang sangat besar. Yang keempat ada perumpamaan. Salah satu cara meningkatkan memori dengan menggunakan bayangan perumpamaan. Misalnya dengan menggunakan kode verbal. Pada tahap kedua ada penyimpanan memori, yaitu meliputi cara informasi disimpan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat dipresentasikan dalam memori. Di dalam penyimpanan memori ada 3 sistem. Yang pertama ada memori sensoris, yang kedua ada memori jangka pendek, dan yang ketiga ada memori jangka panjang. Pengertian dari ketiga sistem memori tersebut, yang pertama ada memori sensoris, yaitu memori yang dapat menyimpan informasi berkisar beberapa detik saja. Sedangkan untuk memori jangka pendek, yaitu memori yang memiliki kapasitas penyimpanan berkisar 30 detik. Cara untuk meningkatkan memori jangka pendek dapat menggunakan metode Chang atau menggunakan metode pengulangan. Yang ketiga ada sistem memori jangka panjang atau sering kita sebut sebagai sistem memori permanen. Pengertian dari sistem memori jangka panjang yaitu sistem memori yang relatif menetap dan mampu menyimpan banyak informasi dalam jangka waktu yang lama. Memori jangka panjang di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada memori eksplisit atau cara pengumpulan informasi secara sadar atas kejadian tertentu. Sedangkan untuk memori implisit yaitu sistem memori yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman terdahulu. Pada tahap selanjutnya ada mengingat kembali memori, proses di mana informasi yang sudah disimpan di dalam memori akan dikeluarkan dari simpanan. Di sini ada beberapa konsep dalam mengingat kembali. Yang pertama ada efek posisi berseri, yaitu di mana kita cenderung lebih mengingat bagian awal dan akhir bagian saja. Misalnya saat kita membaca novel, kita hanya mengingat awal cerita dan akhir cerita saja. Sedangkan untuk bagian tengah, kita lebih sedikit yang tersimpan di dalam memori kita. Yang kedua ada petunjuk mengingat kembali, yaitu dengan menggunakan subkategori yang berbeda. Misalnya saat kita menyebutkan teman sewaktu SMP, kita dapat menggunakan beberapa kategori, misalnya kelas,
atau organisasi yang diikuti seperti PMR, Pramuka, OSIS maupun yang lainnya, kita cenderung lebih cepat dalam mengingat kembali memori tersebut. Yang ketiga ada memori atas kejadian traumatis, di mana seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis akan tersimpan di dalam memori jangka panjang secara akurat, secara mendetail, dan sering teringat sepanjang hidup mereka. Yang keempat ada pengkhususan pengodean, misalnya saat kita bertemu teman di jalan, mereka menggunakan pakaian berwarna merah, celana biru, dan menggunakan sepatu putih. Jadi di sini kita akan cenderung lebih mudah dalam mengingat kembali kejadian tersebut. Demikian penjelasan materi mengenai proses memori dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.